the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Mr. Ali, how are you today? Yes, I am okay. Wah, kelihatan seger sekali hari ini. Segar sekali karena saya habis mandi. Wow, keren. Ya. Baik, temanya seperti apa ini, Mister? Temanya hari ini MPLS atau P5, yaitu Kurikulum Merdeka, Freedom Curriculum, Ya, atau Independent Curriculum. Itu menurut Mas Bro gimana? Mas Bro kan guru juga. Oke, ya, kurikulum merdeka itu kan kurikulum baru ya. Iya. Jadi pemerintah harapannya siswa sekarang ini bisa Lebih bebas, aktif, ya, lebih aktif dan bebas mengeluarkan potensi potensi dirinya. yang ada dirinya. Arti merdeka di situ. Oke, Mereka juga bebas menggali potensinya, potensi dirinya. bertanya jawab sama Ya. gurunya, nggak harus takut gitu. Jadi merdekanya itu kayaknya seperti itu ya, arahnya kalau lebih dari sisi siswa merdekanya bebas memilih juga Iya. untuk materinya. materinya. Tapi proyek. kan didiskusikan sama gurunya. Iya, betul. Mau nggak mau, kalau dulu itu kan ada lesson plan kayak Iya. gitu. Sekarang mau nggak mau setelah kita rembuk sama siswa, oke, sekarang materinya apa nih gitu. Iya. Misalnya kan kayak saya ngajar di kesehatan ya, harus materi-materi yang terfokus pada kesehatan, Iya. dan itu sendiri diambil yang sesuai dengan kemampuan siswa kan Ya, gitu. betul sekali. Ya. Jadi ya. bebas bagi guru, yaitu guru bebas menentukan capaian pembelajaran, Mister. Iya, Sesuai capaian dengan hasil dari ini siswanya. Iya, jadi yang menentukan nilai kayak dulu kan ujian nasional ya, guru pada panik, siswa pada panik, orang tua pada panik ya, sampai kita nyuri-nyuri skor ya kan, sampai tergelincir di sungai ya, itu karena ingin bantu siswanya supaya bisa lulus dengan nilai yang lumayan. Betul sekali. Sebetulnya harapannya juga nggak harus nilai 100, tapi pokoknya nilainya itu lolos dari UAN kan, ujian nasional. Dan dulu itu ada juga itu K13, itu bedanya apa dengan kurikulum merdeka? Jadi kalau sebelumnya KTSP itu lebih penekanan pada kognitif, nilai kognitifnya. Iya, KTSP ya. Kognitifnya. Kalau K13 lebih penekanan pada afektif, Afektif. sikap anaknya. Iya, sikap. Meskipun nun sewu anaknya tidak begitu pandai, tapi Iya. kalau sopan Kita angkat ya, lebih ke ini ya, ke attitude ya. Yap. Atau akidahnya ya kayak gitu. Sedangkan untuk merdeka yaitu tadi penjelasan tadi. Ada kompleksitas dari semua itu ya. Jadi collaborate dari K13 sama Ya, apa satunya? KTSP. Iya, KTSP. Oke, di sini saya ada kiriman tentang P4 ya, P5. Like I have always said, berikan anak-anak muda ini berkesempatan untuk bermimpi, dream ya. Temani mereka beraksi, sisanya Anda akan menjadi saksi betapa mereka menginspirasi saya. Anda dan kita semua sebagai seorang pendidik. MPLS bukan sekadar ajar berganti seragam ya, berganti seragam, yaitu it is the whole thing. New friend, new teachers, new lessons, new environments, new experience, and new journey. It is simply a new beginning. Jadi di awal lebih simple kayak gitu, tapi belum tentu nanti kelanjutannya seperti apa. Anak-anak OSIS MPK sudah sangat terbiasa bikin project seperti ini. Sejak 2019, sudah beraksi sejak 2015. Digagas, hanya Tuhan saja belum mengizinkan saat itu. Sekarang tiada hari tanpa project, tiada hari tanpa eksplorasi, tiada hari tanpa inovasi dan kreasi. Intip-intip karya mereka deh.
Anda akan ikut tergugah untuk menelusuri karya-karya hebat anak-anak bangsa, anak didik kita, karya hebat mereka. Kalau ada yang masih nyinyir, biarkan saja. Ini negara demokrasi, bebas mengekspresikan diri. It is just that I'm really proud witness these young people dream big atau big dream. Encourage them to act now. And smile later when they inspires others. Ya, jadi intinya kurikulum merdeka jangan cuman hanya project ya. Guru-guru juga harus benar-benar dikasih pemahaman. Ini loh seperti ini sebetulnya lebih mudah. Cuman kadang guru bingung ya kan. Karena aku ngajar sudah bertahun-tahun aku udah bisa. Diganti lagi aku sudah bisa ya. Jadi tapi maksudnya yang sekarang kan lebih lebih enjoy sebetulnya kan, lebih guru sama siswa itu bisa bisa jadi satu kesatuan yang utuh kan gitu. Jadi kita sekarang kita tentukan materi kita hari ini gitu kan. Bisa diambil dicomot dari buku kelas 1 atau kelas 10 kayak gitu. Terus selanjutnya anak-anak itu ini yang buku dari Dignas misalnya ya, atau buku dari percetakan lain atau ya kan banyak ya buku dari yang dijual di Gramedia itu. Kita pahami dulu. Menurut saya ini ya, pahami dulu isi materi, guru harus belajar dulu sebelum dia masuk kelas. Setelah itu kan guru bisa ngamati siswa. Baru pertama kali introducing itu biasanya siswa udah kelihatan ya kan, kelihatan ini yang aktif apalagi di English learning ya, pembelajaran bahasa Inggris itu kelihatan anak sing aktif atau tidak aktif ya, atau setengah aktif atau yang bener-bener blank kan gitu. Kalau yang bener-bener blank dikasih apapun, dikasih materi semudah apapun, dia akan ya nggak mood ya, karena memang dia mungkin nggak suka bahasa Inggris atau memang dia sulit untuk dikasih pengertian atau pembelajaran bahasa Inggris seperti itu. Jadi ini kiriman dari Master siapa? Yuda, Master Yuda dari SMA 2 Jember ya. Keren sekali. Keren sekali. Iya, artikelnya keren banget ya. Master Yuda ini juga dulu sering kolaborasi sama saya. Waktu itu kalau nggak salah kita dikontrak dari Sampurna Foundation. Sampurna Foundation itu perusahaan rokok ya, perusahaan rokok untuk mengontrak kita untuk jadi juri keliling. Tahu juri keliling? Ya. Jadi di mana ada lomba kita dikirim oleh Sampurna ke sana. Jadi untuk menilai para para calon-calon speaker, calon-calon debate kayak gitu, acting ya. Jadi waktu itu lomba acting, debate sama speaking English ya, atau pidato bahasa Inggris ya. Saya sama Master Yuda diajak keliling Pantura atau tapal kuda ya, jadi untuk jadi juri bahasa Inggris. That's all about MPLS, kurikulum merdeka, penguatan project profil pelajar Pancasila. Thank you very much. See you next time with the same program. Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani.